Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Igier dimanapun Anda berada? Malam hari ini saya berada di Provinsi Aceh dalam rangka Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan Ketua IGI Wilayah Aceh, ada Bapak Imran. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa sekali nih. Aceh menjadi tuan rumah ya Pak, Rapat Kerja Nasional dan seluruh Indonesia, perwakilan-perwakilan ketua wilayah hadir di sini. Dan sambutan IGI Aceh ini luar biasa ya. Menjadi saksi ya Pak bahwa keberadaan IGI itu benar-benar berada di 34 provinsi ya. Iya betul. Iya. Ya Pak, bagaimana kabar IGI yang ada di Aceh ini Pak sampai masuk 2023? Baik, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Imran, tapi kalau di medsos saya lebih dikenal dengan Imran Lahore. Terus perkembangannya kita cerita dari awal sedikit. Iya benar, merintis IG-nya seperti apa ya Pak ya? Iya. Jadi pertama sekali Pak Ihsan ke Aceh. Iya. Waktu itu tidak ketemu saya, tapi diserahkan mandatnya ke teman saya, namanya Pak Tabrani. Iya, Pak Tabrani. Waktu Pak Ihsan menanyakan siapa yang cocok jadi ketua IGI Aceh waktu itu. Jadi Pak Tabrani bilang ada teman saya Pak Imran, kayak dia mampu menggerakkan. Iya, oke. Alhamdulillah di awal-awal memang ada sedikit ada tantangan. Yang pertama sekali memang ada LSM. Iya. Pemiliknya adalah guru. Oke. Itu sangat vokal pada saat itu. Jadi rasanya kalau yang lain-lain itu seperti mundur ya Pak mundur ya? Hilang. Karena ini berhadapan dengan LSM ya, bidang pendidikan lagi ya Pak ya? Jadi beliau teman saya. Jadi beliau lebih di bidang advokasi. Terus kalau saya ini pertama begitu saya lihat ini lebih kepada peningkatan mutu guru, sehingga saya menerimanya dengan tulus dan betul-betul menjalankan. Iya, welcome ya Pak ya. Welcome. Akhirnya saya pada saat itu sampai beli baju IGI karena kita belum ada ketentuan baju warna apa, belum ada batik. Sehingga baju saya hampir 20 baju merah, biru, tak apa-apalah. Yang penting saya ada tulisan berdiri tulisan IGI. Gitu. Ya kemudian karena saya juga sahabat beliau, Pak Tabrani juga salah satu guru yang dikenal, Pak Sayuti juga ya, juga kami bertiga ini memang kompak. Jadi ketika saya di IGI pun orang-orang melihat udah tahu, bukan orang baru. Jadi malah saya waktu itu ditunjuk belum ada pengurus. Berarti tapi saya udah melantik 2 kabupaten. Iya, pengurusnya belum lengkap gitu, tapi sudah bisa mengembangkan di 2 kabupaten. Iya, mengembangkan 2 kabupaten pada saat itu. Malah yang dari Aceh Barat dulu saya lantik, tapi saya bukan pengurus, masih dipercayakan karena kita baru-baru. Masih istilahnya mandat ya untuk mengembangkan IGI gitu. Iya. Yang mendasari Pak Imran waktu itu untuk mengembangkan IGI itu apa gitu? Karena lebih kepada peningkatan kompetisi guru. Iya, berarti kalau advokasi ya, di sini juga banyak. Advokasi itu memang. Artinya IGI ini yang konsentrasi pada peningkatan mutu guru. Dan itu baru organisasi IGI ya waktu itu yang Bapak bisa tahu bahwa kayaknya ini tepat ini ya, seperti itu ya Pak ya, mungkin ada dalam pikiran benaknya Bapak gitu ya, sehingga melihat kayaknya kalau IGI ini mungkin cocoknya di sini gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terus berjalannya waktu Pak, terus berapa lama? Karena kita ketahui bahwa di Aceh ini ada 23 provinsi ya Pak ya? 20 kabupaten. 23 kabupaten, iya. Artinya ini bukan langkah mudah untuk mengembangkan. Terlebih lagi geografis kabupaten-kabupaten itu berjauhan ya Pak ya? Iya. Langkah-langkahnya seperti apa Pak Imran? Ada yang lewat teman,
karena saya kan juga guru, tentunya banyak teman-teman yang tamat dari FKIP yang sudah jadi guru. Kita di awal-awal saat cari teman-teman, kemudian secara pelan-pelan di awal teman, yang penting ada dulu dia mau ketua, meskipun tidak begitu serius, tapi dalam perjalanan saya ganti, dirombak-rombak terus-menerusnya gitu ya. Jadi zaman yang ini ya Pak ya, yang mengukur siapa yang kira-kira tepat gitu ya, dengan visi dan misi IG pastinya Pak ya. Iya. Emang, dan pada saat itu Pak Satria pernah diundang ke FKIP. Iya, Pak Satria Dharma, Pencetus Literasi Indonesia. Termasuk juga pendiri IG, diundang ke FKIP untuk memberi presentasi tentang GLS. Gerakan literasi sekolah. Dan pada saat itu Pak Ihsan WA saya, jumpai itu Pak Satria, ada beliau di situ. Akhirnya kita jumpa dengan beliau, karena presentasi beliau juga menarik teman-teman dosen di FKIP Unsia. Jadi langsung memberi mandat untuk kabupaten kota. Jadi lewat kegiatan Pak Satria ini, saya kan pembawa beliau, jadi saya juga berbicara di hadapan guru-guru. Pada saat itu kabupaten itu setiap kadisnya mengundang per sekolah 1 orang. Jadi saya lihat hadir semua dan cukup semangat, karena ketika kata literasi aja pada saat itu orang belum pernah dengar. Belum begitu ini ya, belum begitu familiar. Ya. Jadi penjelasan Pak Satria tentang membaca itu banyak yang minat untuk mengembangkan di sekolah. Tertarik ya Pak ya. Kemudian setelah pelan-pelan juga saya belajar terus di Pak Satria. Pak Satria sampai ada 15 kabupaten kota lah pernah keliling di Aceh. Meskipun di awal kurang maksimal karena mereka baru, kemudian kan ada juga dari pemerintah setelah itu memperkenalkan budaya literasi. Kemudian karena saya udah juga bisa presentasi, terus belajar di apa yang dengan Pak Satria, sekarang saya juga udah bisa menggerakkan sendiri. Jadi sudah menjadi Pak inovator untuk gerakan literasi ya Pak ya, gitu. Ini sangat menarik sekali nih Pak Ketua IG Aceh Pak Imron, yang ternyata saat ini begitu masif menggerakkan untuk gerakan literasi di Provinsi Aceh. Kita ingin tahu juga ya, ada 23 kabupaten. Tentunya ini juga perkembangan IG ini juga sebagai menyebar ya Pak ya, ke 23 kabupaten ya Pak ya. Jumlah anggota IG sampai saat ini Pak boleh tahu ada berapa di Aceh, kurang lebihnya Pak? Kurang lebihnya mungkin sudah di atas 20.000 lah. 20.000? Ya, malah kita dulu yang tertinggi secara nasional Sulawesi Selatan, Kampung Pak Ramli, Sulawesi Selatan. Kemudian habis itu Aceh. Berarti ada di posisi kedua ya Pak, runner up ya. Luar biasa. Udah Surabaya saya udah. Jawa Timur. Jawa Timur Jawa Timur ya. Iya Pak, mencapai angka 20.000 ini Pak, tentunya ini perlu langkah konkret ya Pak ya, untuk menggerakkan IG di 23 kabupaten ya. Langkah-langkah konkretnya seperti apa sih Pak sehingga bisa menembus angka 20.000 ini luar biasa banget ini. Iya, kita kan kita memberitahu bahwa IG inilah kegiatan ketika ada pelatihan, kita memotivasi guru-guru itu untuk masuk IG dan rata-rata mau. Karena materi-materi yang diberikan IG sesuatu yang baru buat mereka. Dan memang sepertinya dibutuhkan sekali ya Pak ya oleh guru-guru gitu ya. Artinya guru-guru ini memang minat sekali untuk pengembangan dan peningkatan kompetensinya Pak. Jika seperti itu artinya guru-guru ini haus dengan belajar gitu ya Pak ya. Dan pada saat itu IG hadir betul, untuk mengisi
apa yang dibutuhkan oleh guru-guru itu ya Pak ya. Iya, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Ikatan Guru Indonesia karena memberikan semacam wadah bagi guru-guru ya Pak ya untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ya Pak. Nah, terkait dengan ini gerakan mandiri IGI berarti ini ya Pak, untuk misalnya gerakan-gerakan literasi ini itu bersifat mandiri atau ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain Pak? Kita langsung ke Dinas Pendidikan. Oh, berarti bermitra dengan Dinas Pendidikan. Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya. Seperti apa Bapak membuka pintu untuk masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi, terus Kabupaten Kota gitu yang ada di tiap daerah, karena untuk memulai sesuatu, apalagi membawa nama organisasi apa yang baru gitu ya, perlu mengenalkan apa sih sebenarnya, terus tiba-tiba datang membawa konsep literasi yang belum tentu dipahami semua orang gitu Pak. Iya, ya seperti apa? Mungkin kiat-kiatnya bisa mungkin juga untuk teman-teman di daerah, untuk khusus IGIers ya, yang ingin mungkin mengadopsi cara-cara IGI Aceh ini sehingga pengembangan literasi di daerah-daerah itu bisa lebih masif lagi. Kita kan IGI ini banyak penulis dan punya banyak sumber daya manusia yang mumpuni ya Pak ya. Kita punya medsos banyak, jadi teman-teman setiap kegiatan kan di-share. Malah di universitas seperti saya juga setiap yang menggunakan medsos, saya kira sekarang kan rata-rata itu udah sangat kenal dengan IGI, apa sepak terjang IGI. Oh iya, jadi melalui media sosial ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama lagi menjelaskan. Meskipun di awal-awal ada 1-2 yang menantang ya, kemudian kita datang kita jelaskan, ternyata kadisnya mungkin kurang paham. Begitu kita jelaskan langsung welcome. Connect ya Pak ya. Connect. Artinya adanya penolakan itu karena mereka belum paham ya Pak ya. Iya, artinya begitu ya teman-teman IGIers. Jadi dimanapun berada yang bisa menonton podcast kita di malam hari ini ya, salah satu motivasi ya untuk mengembangkan literasi itu terus bergerak ya Pak ya. Gitu dengan gerakan-gerakan kita, insya Allah juga mungkin dari lembaga-lembaga lain akan mengetahui secara lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Benar. Iya. Oke, Pak Imran, masih ada lagi nih yang ingin kita tahu nih. Boleh? Oh ya, saya tambah sedikit boleh ya? Boleh. Di kabupaten kota itu maksudnya yang IGI-nya sudah kuat, itu rata-rata pengurus IGI udah jadi kepala sekolah. Oh begitu. Tidak hanya disukai programnya, termasuk karena guru-guru yang di IGI itu guru-guru pintar. Masa sekarang ada guru-guru penggerak dari IGI. Guru-guru penggerak ya Pak ya. Guru-guru inti yang seperti tahun yang lalu, IGI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Kita melatih guru inti dengan dinas program bersama. Kemudian Pak Kadis menghadiahkan laptop. Wow. Artinya guru, karena kita moto kita itu harus sharing and growing together. Setiap ilmu yang kita dapatkan wajib berbagi dengan yang lain. Untuk tumbuh bersama ya Pak ya. Untuk tumbuh bersama, makanya laptop sangat berguna kepada teman-teman guru. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Artinya dari Dinas Pendidikan itu memberi support yang lebih ya untuk teman-teman yang berprestasi, terus yang berminat untuk meningkatkan kompetensinya Pak ya. Dan tentunya ini perlu dicontoh ya oleh daerah-daerah yang lain. Ada komunikasi yang baik dengan pemerintah, IGI membuka peluang bermitra dengan organisasi manapun dan juga dengan pemerintah daerah gitu ya Pak ya. Iya. Oh ya Pak. Program unggulan IGI Aceh itu apa Pak saat ini? Kita kan sebelum dan setelah COVID itu kan kita permasalahan dulu kan masalah digitalisasi. Iya benar. Ya, itu kita nggak berhenti. Iya, berarti terus bergerak. Ya. Kemudian gerakan literasi sekolah. Ini kan persoalan nasional nih, perubahan bisa kita terus tertinggal. Ya, jadi itu juga kita nggak berhenti. Saya secara pribadi terus jalan, meskipun karena sendiri saya bawa mobil, jalan aja nanti target kabupaten mana, saya di situ berhenti. Sampai beberapa hari di situ. Kemudian balik lagi ke Banda Aceh, nanti ada kesempatan
mulai lagi bergerak. Mulai lagi seperti wow, itu ya Pak ya. Berarti ini kegiatannya ini terus ya Pak ya. Iya. Dan sekarang saya udah minta teman di Jakarta untuk menulis buku-buku yang menarik. Iya. Tapi saya beri ilustrasi bukunya seperti ini, bergambar dan sebagainya. Karena saya nggak sempat menulis karena juga berarti tidak, ide atau konsep ya Pak ya yang dimunculkan. Alhamdulillah sekarang udah siap 50 buku, judul buku kita mulai dari buku-buku kisah 25 Rasul, kemudian sahabat-sahabat yang ringan-ringan dulu ya Pak yang ringan-ringan dulu dengan 20 halaman, ada gambar. Jadi kan tuh anak SD saya kira seperti itu. Iya benar sekali, yang tidak berat ya Pak ya, lebih gampang dicerna. Jadi termasuk buku-buku dongeng yang selama kita gerakan. Ternyata buku-buku seperti ini jangankan siswa, guru juga sekali duduk baca 5 buku, 6 buku, karena menarik kan. Ya intinya di sana itu ada motivasi ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi ini gerakan literasi ini saat ini terus digalakkan ya oleh IGI Aceh gitu ya. Tentunya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten di kota. Iya Pak. Iya. Terus ini Pak. Sekarang ini kan ada namanya organisasi penggerak ya Pak ya, organisasi penggerak, ada guru penggerak dan ada juga sekolah penggerak. Seperti apa IGI melihat program-program ini? Apakah ada di sana mungkin yang bisa kerjasama dengan lembaga yang lain? Yang kita ingin tahu IGI Aceh itu seperti apa memandang program-program dari Kemendikbud? Kalau IGI memandang begini, setiap ada kegiatan yang meningkatkan kompetisi guru, paling kurang kita udah terbantu. Sudah, iya benar. IGI kan fokus terus nih. Iya, peningkatan begitu kompetensi. Ada seperti itu, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak sebagainya, itu juga kita anggap bahagian dari kita. Iya. Malah Ibu Teti dari apa loh ya? Lupa saya. Kementerian itu Bu Teti. Ibu Teti di Aceh nih. Jadi beliau di bidang itu yang tugas beliau dari dari Kementerian Pendidikan, PGP kalau nggak salah saya. Iya. PGP ya, untuk atau pendidikan guru. BGP Badan. Itu Balai Guru Penggerak. Iya, sorry ya, betul Balai Guru Penggerak. Itu juga bekerja sama dengan kita dan beliau cukup dekat dengan IGI. Malah beliau besok ada cara kita minta diundang, Pak undang kami ya. Alhamdulillah kita undang. Katanya malah mau pakai baju IGI ya, mudah-mudahan beliau gitu. Wow, apresiasi yang luar biasa ya Pak ya. Dan ketika kita melihat sekolah penggerak juga itu teman-teman IGI yang di situ. Oh ya? Iya, masalahnya yang paling banyak juga teman-teman IGI. Iya, artinya itu sumber daya manusia dari IGI itu tidak diragukan lagi ya Pak ya. Iya. Terus untuk guru penggerak Pak di Provinsi Aceh ini seperti apa? Apakah banyak teman-teman dari guru IGI yang jadi guru penggerak di sana? Presentasinya mungkin di atas 50%, mungkin sampai 70% itu dari guru-guru IGI. Wow. Memang belum merata sekali ke seluruh Aceh. Ada kabupaten yang sudah banyak sekali sekolah penggerak dan guru penggerak itu Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara. Betul. Berarti Bapak juga memiliki data ya, data bahwa guru-guru IGI itu sekian persen yang bisa masuk ke guru penggerak, terus juga yang menjadi fasilitator di sana, dan juga ada asesor ya Pak ya, karena tingkatannya beda-beda gitu. Iya. Oke. Terus Aceh adalah salah satu provinsi yang mendapatkan ini Pak untuk program organisasi penggerak. Iya. Yang organisasi penggerak itu ada sekolah-sekolah sasaran ya Pak, dan juga benar. Ya, kabupaten mana saja Pak yang mendapat untuk ini program organisasi penggerak? Saya melihat itulah yang paling banyak tadi di Kabupaten Aceh Utara, juga kabupaten-kabupaten lain, tapi saya nggak tahu jumlah persisnya berapa. Oh iya. Oke. Untuk organisasi penggerak, kebetulan IGI mendapatkan program ini ya Pak ya, dan Aceh itu adalah salah satu provinsi yang mendapatkan sekolah sasaran. Benar. Iya. Ada berapa ini Pak? Berapa sekolah yang mendapatkan untuk sasaran? Sasaran ya? Iya. Kalau nggak salah saya kalau di Aceh Utara sekitar 23 sekolah. 23.
kemarin kita hadir di tengah, mereka juga sedang ikut tes guru penggerak juga, ada yang belum ada pengumuman kan. Seperti ini masih semuanya berjalan ya Pak ya, karena memang ada yang belum keluar pengumumannya. Ya betul. Iya Pak. Tentunya Bapak, kita selaku guru ataupun juga mungkin pengurus IGI, tentunya kita memiliki harapan ya Pak ya, harapan seperti apa sih ke depannya pendidikan ini, dan juga mungkin ada masukan untuk pemerintah provinsi di Aceh ini. Benar. Sehingga bisa menjadi sebuah masukan yang positif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh secara khususnya, dan tentunya Indonesia secara umumnya. Ya benar. Harapannya semua persoalan yang yang mengganjal, misal membaca, kemudian pembelajaran digital, pemanfaatan IT ya Pak ya. Pemanfaatan IT, saya kira itu memang kita nggak bisa menghindar lagi karena zaman semakin canggih. Ya, era digitalisasi ya Pak ya. Ya, jadi memang harapan kita tidak berharap aja, juga menggerakkan, kita juga terlibat dalam harapan itu. Ya mudah-mudahan dengan kalau dukungan pemerintah, saya kira udah didukung lewat kadis-kadis tadi. Artinya kita nggak ada beban lagi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan IGI di masyarakat. Artinya pengurus IGI melatih dinas tanda tangan sertifikat. Artinya nggak ada, sudah aman ya. Artinya kan ini sudah kolaborasi yang bagus ya Pak ya. Bagus ya. Kalau dulu kita harus tanda tangan sendiri di awal-awal. Sekarang kita nanti kalau misalnya membutuhkan dua lah kan, ada ketua IGI daerah atau provinsi plus kadis gitu. Artinya lebih menguatkan lagi ya Pak ya. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh guru-guru untuk mungkin menambah kredit poinnya gitu ya Pak ya, bisa untuk menambah poin-poin itu sehingga bernilai manfaat untuk teman-teman guru ya Pak ya. Benar. Iya Pak, ya sepertinya bincang-bincang itu saja. Tapi yang jelas malam hari ini luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita dapat. Pertama ya, jumlah anggota IGI di Aceh ini termasuk yang besar ya, dan masuk posisi 3 besar ya Pak se-Indonesia ya. Jawa Timur, terus Aceh ya Pak ya. Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Ini bersaing lagi Medan, Aceh itu udah. Kan terus saling mengejar ini Pak. Itu artinya bahwa IGI semakin diminati, semakin dicintai oleh guru-guru di Indonesia karena memang kita fokus pada peningkatan mutu dan kompetensi guru Indonesia. Tidak perlu ragu untuk belajar bersama-sama dari manapun, siapapun. Intinya kita adalah guru-guru Indonesia yang ingin memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Mari semangat untuk terus berubah, bergerak dan berdampak. Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.